Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis. Acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu psikologi spiritual selami dimensi batin. Nah, kira-kira tentang apa? Mari kita sambut. Kebetulan beliau sudah hadir di studio kita. Beliau bisa dibilang seorang tarot counselor sekaligus psikometafisik. Mari kita sambut Mas Zen Tarot. Halo. Iya. Halo Mas. Malam. Gimana kabarnya? Baik. Selamat tahun baru dulu nih, udah 2025. Oh iya benar, selamat tahun baru nih. Walaupun udah masuk ke bulan berikutnya ya, tapi Iya, masih hangat lah ya. Masih hangat lah. Masih awal. Mas Zen lagi sibuk apa? Ya sekarang ini saya lagi sibuk karena masih tahun baru ya, sibuknya ngurusin klien nih. Yang pengen tahu nih tahun ini apa pantangannya, apa ininya itunya. Oh di awal tahun malah ini ya. Ya lagi hektik lah kita Lagi bilang hektik. sebetulnya. Berarti di awal tahun sama di akhir tahun mungkin. Akhir tahun itu lebih ke arah kita bilang bagaimana tahun 2000 selanjutnya ya, kita bilang ya kan 2025. Nah, tapi kalau di awal tahun itu lebih ke pribadinya. Oh gitu. Kalau akhir tahun lebih ke arah fenomenanya. Fenomenanya ya apa orang Ya, mau tahu apa ya. umumnya lah kita bilang seperti Tapi itu. kalau selain kegiatan di dunia spiritual gini, apa sih kegiatan Mas Zen nih kalau boleh tahu? Kalau saya memang lebih ke arah spiritual sih, jadi lebih lebih ke ngajar-ngajar kelas-kelas juga, seminar untuk pengembangan diri. Saya juga melakukan pengajaran juga, workshop gitu-gitulah kita bilang. Oh itu ada ya? Ada. Kalau Sobat Kumis mau tahu hal-hal kayak gitu, maksudnya di mana sih ada seminar, ada itu gimana sih cara cari taunya gitu? Kalau mau tahu ada seminar, misalnya tanggal berapa dan waktunya, itu bisa tinggal lihat aja di Instagramnya saya. Itu saya kan selalu posting kok di situ. Instagramnya Mas Zen ya. Bisa di Sobat situ. Kumis dicek-cek aja deh Instagram Mas Zen nih. Mungkin ada informasi yang Sobat Kumis tertarik gitu untuk ngikutin, kan lumayan ya ilmu Ya, gitu. ilmu. Kalau sebagai tarot counselor nih, ada nggak sih meditasinya gitu? Oh, tetap ada dong. Kenapa Meditasi. harus itu? Karena kalau misalnya kita untuk membaca tarot itu kan kita butuh yang namanya intuisi. Ketenangan, intuisi, penjelasan. Nah, kitanya nih harus yang kita bilang tuh namanya trance dulu. Ya, kita udah di gelombang ketenangan dulu, baru kita bisa membaca, menjabarkan kartu-kartu itu dengan baik. Tapi kalau misalkan kita gelombang otak kita itu enggak ada di alpha, atau misalnya enggak di theta, kita membacanya tuh akan susah di situ. Itu sama aja kayak melatih fokus nggak sih? Betul, melatih fokus. Kalau awamnya ya. Ya, jadi kayak kita tuh lebih fokus caranya yang gimana ya mengungkapkan seni dari membaca gambarnya. Nah, itu kan seni kita bilang. Ada pengalaman menarik nggak ketika meditasi gitu? Ketika meditasi pengalaman menarik ada. Apa tuh kira-kira? Jadi gini, awalnya ini pada saat saya pertama-tama kali lah kita bilang melaksanakan meditasi ya, atau melakukan meditasi. Awal-awal nih ya. Awal-awal baru belajar. Ya, kebetulan saya belajarnya itu guru saya dari Thailand, dan dia bilang udah kamu meditasi aja sana, latihan sendiri setiap malam gitu. Tapi dengan fokus ya, dengan ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya kan pikiran kita kemana-mana. Oh gitu. Jadi Iya. harus ada objeknya. Ada objek misal nafas, mungkin objeknya kita berhitung itu ada. Oh gitu. Betul, karena kalau nggak pikiran kita ngalur ngidul kemana-mana nanti. Oh gitu. Kirain yang namanya meditasi ya udah diam aja, kosongin pikiran nggak? Oh enggak, bukan kosongin pikiran, karena pikiran kita tidak pernah kosong. Oh iya benar juga ya. Iya, kan selalu kita mikir terus tuh setiap saat. Ya kan? Terus ada apa yang terjadi tuh? Nah jadi ini pas pertama kali saya ingat banget itu di tahun 2009 nih kayaknya. 2009 lagi meditasi. Cuman saya kelupaan untuk fokus dengan objeknya, Mas. Akhirnya kan jadi pikiran kemana-mana tuh. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya nyasar ke salah satu tempat. Wah itu saya shock tuh. Kaget itu saya. Tempat apa nih Mas? Nah jadi ini alamnya nih. Saya nggak tahu ini alam. Apakah itu waktu zaman dulu. Atau memang ini alam lain. Ya. Apakah kita ke track back ke zaman dulu. Atau ini alam lain. Saya itu masih nggak tahu. Jadi pada saat itu saya ngelihat di kerumunan orang tuh banyak tuh orangnya. Cuman mereka nggak berbicara, mereka nggak ada suara di situ. Tapi kita bisa mendengar secara batin. Ini lagi ngapain, dan itu Interaksi berarti. interaksinya secara batin aja. Jadi nggak ada suara, nggak ada. Ya maksudnya kita bilang tuh pendengaran kita itu secara batin semua. Nah
Apa yang terjadi sih? Lalu di sana tuh tempatnya mendung-mendung, ya suasananya itu mendung biru gitu. Kan kayak kita nggak ada matahari lagi mendung-mendung, cuman nggak hujan. Kelabu gitu lah ya. Nah setelah itu pada saat di sana itu rame seperti orang biasa aja, kayak lagi di suatu tempat kayak pasar, ya pasarnya cuman mungkin lebih ke arah pasar yang lebih modern lah ya. Ya di mana-mana tuh ada orang lagi belanja, ada orang lagi jalan. Yang lucunya itu banyak orang yang ngeliat saya tuh kayak ngeliat orang aneh. Ngeliatin gitu kayak orang aneh, ini makhluk apa gitu, padahal kita sama-sama manusia gitu kan. Di situ saya juga kaget di situ, wah ini di mana. Akhirnya saya sadar, wah ini saya kejebak nih, nggak tahu di mana nih. Nah cuman pada saat itu kita harusnya nggak boleh shock ya, atau nggak boleh kita bilang tuh kaget gitu. Kenapa itu? Karena kalau kaget itu kita kepental, jadi kayak kita balik. Nah pas saya udah mulai sadar, saya udah mulai kaget, tiba-tiba saya kayak diisep tuh. Badan tuh kayak diisep set gitu. Nah sebelum saya sadar, saya bangun dari meditasi saya ngeliat punggung saya sendiri. Berarti kayak ini ya, maksudnya Kayak astral projection. Astral project, iya benar. Iya itu secara nggak sengaja. Lihat punggung saya sendiri, tiba-tiba pas saya bangun tuh punggung kayak ditepok pakai 5 jari mas. Pak, waduh sakit banget. Tapi lucunya ketika saya bangun, badan lemes banget, capek banget, kayak abis maraton nggak tahu berapa kilometer. Tapi nggak keringetan. Iya berarti ada kemungkinan nyasar ke alam lain tuh kayaknya tuh. Kayaknya sih seperti itu. Terus orang-orang yang di situ kan ngeliat mas kayak ini objek asing nih, ngapain di sini gitu kali ya. Kayak ini manusia nih. Seru gitu juga sih. Ya. Tapi itu kira-kira bisa berakibat fatal nggak sih kalau misalnya nggak buru-buru sadar gitu loh? Oh kalau untuk fatalnya sih sebenarnya sih hal-hal tersebut kan kita nggak mungkin kejebak ya. Oh gitu. Ternyata ketika saya bertanya kepada guru saya dan mentor saya, oh tenang itu kita nggak mungkin kejebak, yang ada kita cuma nanti pelan-pelan kita akan balik lagi gitu. Cuman mungkin agak lama, bisa 2 jam, 3 jam gitu. Emang kalau meditasi gitu butuh waktu berapa lama mas? Kalau saya sih biasa meditasi setengah jam cukup. Karena sudah beda kali ya kayak dulu gitu. Maksudnya kalau dulu awal-awal mungkin agak lama lagi waktunya atau gimana? Jadi gini, meditasi itu, konsep meditasi itu banyak orang yang salah kaprah. Salah kaprah. Saya. Meditasi duduk diam, terus ngosongin pikiran, ya, mencari ketenangan. Sebenarnya bukan itu. Meditasi itu kita melatih diri kita, melatih dalamnya kita. Dengan cara kita nafas, kita sadari. Tiba-tiba misalnya ada objek yang muncul di kepala kita, ya kita sadari aja. Sadari, cuman ya udah kita nggak usah pusingin, kita lewatin. Terus fokus lagi pada objek kita, nafas lagi gitu. Oh gitu, berarti lebih ini ya, maksudnya lebih sensitif berarti jatuhnya ya. Betul. Indra-indranya gitu. Indra-indranya pasti akan, kalau dicek dengan secara ini ya, ilmuwan bilang ketika kita lagi kondisi meditasi itu kita punya indra lebih sensitif 2000 kali lipat. 2000 kali lipat. Lebih sensitif. Nah, di situ. Makanya kita balik ngomongin tarot nih, ya kita sebagai pembaca kita juga harus trans dulu di kondisi itu. Baru kita bisa menjabarkan seninya. Ceritanya kita bilang, oh cerita orang nih kehidupannya begini nih gitu. Oh masalahnya ini gitu. Jadi kita bisa ngelihat di situ. Kalau boleh tahu semenjak umur kapan mempelajari tarot ini gitu? Mempelajari tarot itu sebetulnya pada saat SMP, umur 14. Jadi awalnya tuh ngeliat orang ngebacain saya tarot dulu tuh awalnya. Oh pertama dibacain saya dulu? Saya dibacain tarot. Dan ternyata kok kayaknya bagus banget ya. Dan gambar-gambarnya juga saya menarik gitu. Bagi saya menarik. Awalnya seperti itu ya, ketertarikannya ya. Ketertarikannya. Tapi memang dari kecil saya memang sudah suka dengan dunia-dunia spiritual. Ya, ditambah dengan tarot itu, jadi lebih kayaknya coba deh beli. Cuman kan zaman dulu itu kan harga tarot masih mahal banget mas. Iya lumayan di Gramedia kalau boleh nyebut ini. Iya, biasanya gitu kan. Iya mahal banget harganya. Akhirnya ngumpulin uang, ya kan, uang jajan disimpan. Gak makan tuh, bawa dari rumah. Jadi buat beli doang. Iya. Akhirnya kebeli gitu. Kebeli dan langsung belajar, maksudnya lewat buku. Dapat bukunya. Iya, biasanya satu paket ya. Iya satu paket dapat bukunya. Karena kan kebetulan dulu itu tarotnya original semua, nggak ada yang reprint. Emang bedanya apa? Kalau yang original kualitas gambarnya lebih bagus dan kalau menurut beberapa orang sih kalau tarot yang original itu dia punya kertasnya juga beda.
Nah, jadi kalau untuk lebih bagus lah kualitasnya Oh, berarti secara fisik ya? secara fisiknya. Oh, bukan kirain ada secara ininya nih, maksudnya ada ininya nih tarotnya. Oh, enggak. Oh, enggak. Kalau itu sih Lebih enggak ke situ ya. Lebih ke situnya. Sampai terus gimana ceritanya sampai bersertifikat konselor nih? Nah, itu sertifikat itu dari mana gitu dan kapan gitu kira-kira? Jadi begini. Jadi pas saya lagi belajar tarot itu, kan kita dulu kan masih belum ada tuh Mas. Maksudnya tarot itu kan orang masih nganggapnya hal-hal yang kayaknya mistik banget ya. Mistik, Pokoknya ngeri lah kita ngeri, bilang sesat gitu. gitu. Sesat gitu. Iya. Ya jadi sebetulnya kalau di luar negeri, tarot itu tuh udah dipakai untuk konseling. Jadi orang-orang butuh konseling psikolog, mereka udah pakai media ini untuk konseling. Misalnya ada pengusaha mau konseling dengan seseorang nih, gimana nih usaha saya bagusnya? Oke, itu juga mereka menggunakan media kartu tarot. Selain feng shui ya, ada yang pakai feng shui itu, ada. Oh ini pintunya di mana? Itu juga ada. Tapi kalau untuk orang-orang yang secara mental, misalnya mentalnya lagi nggak bagus, lagi down atau gimana, datang ke yang kita bilang psikolog. Nah, yang saya lucu di sana itu psikolog banyak yang udah pakai kartu tarot juga beralih akhirnya ke kartu tarot karena lebih enak ngelihatnya. Lebih cepet kali Lebih ya. cepet karena kalau misalnya kita ngedengerin si klien kita ngomong secara verbal, kadang kan ada hal-hal yang kayaknya dia nggak mau ngomong ya karena malu. Iya. Karena dia juga kalau misalnya ngomong rasanya kesel atau gimana gitu. Iya. Jadi ya udahlah kita lihatnya dari kartu tarot aja, di bawah sadarnya kita lihat itu tuh kebaca semua data-datanya dia di situ. Udah Nggak bisa begitu bohong. ya, ternyata di luar negeri. Iya nggak bisa bohong, jadi kelihatan karena ini bawah sadar Mas. Kita bilang itu bawah sadar, alam bawah sadarnya dia tuh yang ngambil. Jadi kita lihat oh ternyata ini loh masalahnya. Di Dan situ. biasanya dan benar gitu atau Pasti benar, nggak mungkin nggak, karena kan mereka yang ngambil sendiri. Iya di situ. Tapi ngomongin tarot nih kan ada klasifikasinya nggak? Soalnya yang kita lihat di sini kayaknya banyak banget nih kartu-kartunya. Iya, ini ada banyak sih sebetulnya jenis-jenisnya. Kalau ini kan lebih ke tarotnya, ini lebih ke sini. Ini tarot, ini juga tarot. Cuman yang originalnya itu adalah Rider-Waite tarot. Saya nggak bawa. Waktu itu saya pernah bawa ke sini pas yang pertama kali. Pertama kali. Yaitu yang originalnya tuh orang bisa tahu lah kalau misalnya ngecek di Google di mana itu Rider-Waite. Nah, cuman dia punya ini jenis ya, kita bilang jenisnya ini Rider-Waite yang dari Thailand. Ini yang bisa saya selalu pakai. Gambar-gambar ini berdasarkan adat-adatnya orang Thailand di situ. Kalau yang bisa Siamese, buat dipakai di Indonesia gitu. bisa, nggak ada masalah. Kirain buat orang Thailand doang. Oh enggak. Ini tapi berarti beda kartu, beda ilmu, beda penerapan atau gimana? Kalau Oracle beda, tapi kalau tarot semua intinya sama. Tapi yang lucunya kalau di tarot Thailand ini mereka punya kita bilang kalau Indonesia ada tarot wayang. Tarot wayang. Tarot wayang itu ada. Jadi sebenarnya sih intinya sama, cuman cara kita pakainya gimana, cara kita atau filosofinya aja seperti apa, ya kan? Kalau di Thailand itu kan ada filosofi, misalnya The Hermit-nya itu adalah seorang resi, ya kan? The Hierophant-nya itu adalah seorang biku gitu. Nah, tapi kalau di mana kita bilang tarot yang biasa, yang original, Rider-Waite, The Hierophant-nya itu adalah seorang ini kita bilang seorang pastor. Ya, karena kan dari asalnya mereka itu kan guru agama itu kan Katolik ya. Di situ bedanya itu aja sih sebetulnya. Kalau ini dari mana kalau boleh tahu nih? Kalau ini dari Inggris, Kyle Gray ini Oracle, ini bukan tarot. Apa bedanya? Nah, kalau tarot itu dia udah ada pakemnya. Ya. Nah, pakemnya itu ada yang namanya koin, ada yang namanya pedang, terus ada yang namanya air atau kita bilang bukan air, cawan ya, jadi kayak gelas Cawan, gitu. ya. Dan ada yang namanya kayu atau tongkat. Jadi itu pasti ada. Itu arkana, kita bilang itu arkana mayornya. Nah di situ. Arkana minornya. Kalau arkana mayornya itu ada 22. Ya, ada yang dari 0 sampai 21. Nah di situ. Nah ini? Kalau ini nggak ada. Kalau ini dia lebih ke arah langsung jawaban. Jadi kayak kita bilang mereka tuh nggak ada sistemnya, tapi langsung jawaban. Misalnya pas lagi dilihat kartunya apa, Mother of Earth misalnya. Oh berarti kita nih harus lebih dekat dengan yang namanya Ibu Bumi gitu. Lebih ke arah situ. Kalau Oracle. Nah, ini ilmunya udah beda lagi nih, lebih tinggi dari tarot kali atau gimana? sama aja sih sebetulnya. Sama Cuman aja. kita tinggal baca aja. Petunjuknya ini kayak gimana gitu. Cuman tergantung ini tarot ini milih orang. Kita cocoknya yang mana. Nggak semua itu bisa cocok. Maksudnya milih yang mau dibaca atau yang
Contoh nih misalnya kalau saya kenapa saya cocoknya dengan yang Siamese Tarot? Karena dari segi gambarnya kita untuk mengetahui atau membaca seninya itu lebih dapat. Nah ada orang tuh yang kalau misalnya saya pakai yang Feng Shui itu nggak dapat. Jadi kayak gambarnya ini menandakan apa ya? Jadi kayak nggak terlalu ini. Walaupun kita udah hafal ya, maksudnya secara teorinya itu udah ada sebenarnya. Iya, tapi, pakemnya ya. Pakemnya, tapi kan kita nggak hanya di pakem doang gitu kan. Tapi kita harus mengasah intuisi kita juga. Nah nggak dapet. Jadi yang dari semua yang paling cocok ya ini Siamese yang ini. Nah itu. Ini yang pembuatnya Mr. Sukic, orang Thailand juga. Iya. Di situ serunya ya artnya lah kita bilang. Ini saya baru lihat nih tarot sebanyak ini, ternyata beda-beda gitu. Beda-beda, betul. Berarti kan kalau begini, berarti peminatnya bukan satu orang nih. Banyak. Ada nih komunitasnya berarti ya? Oh ada. Komunitas tertentu banyak kok. Saya nggak tahu ya kalau di luar itu ya banyak lah, ada yang namanya Light Givers, terus ada yang namanya Tarot Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri yang terkenal apa maksudnya? Tarot Indonesia dan Tarot Nusantara deh kayaknya. Nah, kalau Mas Zen ini di mana nih? Kalau saya di Nusapers. Nusapers beda lagi nih berarti. Nusapers beda lagi. Jadi bukan hanya tarot ya, tapi ada metafisik. Jadi psikometafisik yang kita lebih tekankan di situ. Tapi komunitas tarotnya ada. Ya, tarot secara psikometafisik tapi alirannya. Oh berarti, nah kalau komunitas berarti kan ada orang-orang berkumpul di satu tempat gitu ya? Betul. Berarti emang ada acaranya, maksudnya ada rutin gitu? Ada workshopnya. Oh lebih ke workshop. Lebih ke workshop. Terus kalau misalnya kita kopdar itu juga ada sama alumni-alumninya yang udah pernah belajar dulu. Oh gitu. Gitu ya. Jadi kita menciptakan vibes yang positif aja sih mas. Di dalam dari situ. Sini. Misalkan ada yang memang benar-benar mau belajar, dia selalu nanya atau gimana, ya kita akan selalu bimbing sampai dia jadi, dan kita akan promosiin untuk ya kita kan nggak mungkin bisa pegang banyak klien ya. Oh gitu. Kita akan kasih ke dia untuk klien-klien yang kita nggak bisa ke handle. Jadi kita saling ngebantu aja di situ. Iya. Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Ya, kalau Surabaya masih belum ada sih. Rencananya sih mau ke sana. Udah banyak ya ternyata, udah nyampe luar kota. Kirain baru di Jakarta doang. Luar kota ada, luar kota. Jadi kalau misalnya ada klien yang butuh di luar kota nih, misalnya di Bandung, kan saya kan nggak mungkin dong harus ke sana. Iya kan. Jadi ya kita udah punya ini ya cabangnya, anggapnya ada konselornya di situ. Konselornya di situ. Iya. Ini sejak kapan komunitas ini kebangun? Jadi komunitas ini kebangun itu sebenarnya masih baru banget sebetulnya. Komunitas ini kebangun di tahun 2022. Oh, udah 2 tahun. Mau jalan 3 tahun ya? Hampir 3 tahun lah. Iya. Ini masih baru. Mas Zen sendiri di situ sebagai? Kalau saya ini sebagai coach yang untuk tarotnya. Jadi coach yang tarot. Jadi kayak kita ngajarin tarot pakem-pakemnya apa aja, terus teorinya apa aja. Nah itu lebih ke arah situ sih. Tapi ada satu lagi, salah satu partner saya itu lebih ke arah ada kita bilang ya itulah hipnoterapi, itu juga ada. Terus yang tadi saya bilang tuh untuk tentang energi, meta self design. Nah itu lebih ke pengembangan diri di situ. Ini terbuka untuk umum atau emang orang-orang yang tahu-tahu aja nih komunitas terbuka ini? Untuk umum kok. Untuk siapa yang mau datang atau siapa yang mau untuk ikut workshop kita, ya silahkan, kita akan membuka pintu sebesar-besarnya untuk mereka yang mau belajar. Informasinya ada di? Nanti bisa di Instagram saya kok. DM aja kali ya? DM boleh. Oke. Nah, Mas Zen, nih ada pertanyaan nih. Boleh. Kalau ngeramal tarot itu harus tatap muka atau bisa online juga sih? Jadi begini, kalau saya sistemnya adalah kalau online itu yang udah pernah tatap muka dengan saya. Karena saya udah dapat energinya dia, saya udah dapat data-datanya dia. Jadi kalau untuk online saya bisa bantu. Nah, balik lagi akan lebih bagus jika offline. Kalau tatap muka kita bisa lebih detail. Nah, gitu. Betul. Kalau online bisa, tapi ya hanya sekedar kita bilang garis besarnya aja lah. Seperti itu. Nggak terlalu dalam lah ya bisa dibilang. Nggak gitu. terlalu dalam, nggak terlalu detail. Kalau misalnya online. Kalau Mas Zen sendiri nih, setiap kali menggunakan kartu tarot ini, hal-hal baik aja yang dikasih tahu ke pasien atau emang kalau ada hal buruk dikasih tahu juga gitu? Hal baik dan buruknya akan saya kasih tahu sih, karena kan kita profesional.
Jadi cuman begini Mas, jangan salah kan kalau misalnya beberapa reader itu banyak yang hanya yang memberi kasih tahu ya, yang memberi tahu hal buruknya tapi nggak dikasih solusinya. Itu masalahnya. Nah. Jadinya sugesti juga kan. Jadi kena sugesti, jadi kan kita bukannya buat orang ini jadi semangat, malah jadi orang jadi down gitu. Down, bener. Nah, kalau di saya akan misalnya ada yang buruk nih, tapi saya nggak akan ngebahas tentang buruknya secara gamblang. Jadi saya akan ngomong begini, oh ya memang agak kurang misalnya, tapi mendingan kamu jalanin ini aja. Ya saya kasih solusinya apa? Kamu mendingan begini deh, terus malam tanggal segini jangan keluar deh supaya nggak kenapa-napa. Misalnya gitu. Kita bisa langsung ke solusinya. Jadi kita nggak akan ngomong hati-hati ya nanti pas malam tanggal segini gini itu enggak. Oh gitu. Jadi kita bilang ya pokoknya nanti malam setiap tanggal segini nggak usah keluar-keluar lah gitu. Tapi itu berarti kan ada ilmunya juga ya, maksudnya untuk menyampaikan sesuatu hal yang buruk gitu, gak sembarangan. Oh iya, karena kan kita yaitu seni berbicaranya, seni penyampaiannya. Iya benar, berarti memang ya itulah yang harus belajar mungkin ya kayak gitu ya. Kode etiknya. Nah, kode etik kita dengan klien seperti apa, profesionalitasnya kita kan dilatihnya di situ nanti. Iya, seperti itu sih. Lebih ke itu ya. Tapi kalau bisa dibilang dalam 100% nih, misalnya meramal tarot atau enggak membuka tarot seseorang, itu Mas Jan ini bisa berapa dalam? Kalau dalam maksudnya persentase ya, dari persentase 100 gitu. Kalau 100 ya kita bilangnya sebenarnya sih tarot itu benar-benar bisa 90-an lah. 90-an di situ. Ngeri juga dong berarti. Ngeri. 90. Cuman begini Mas, seperti yang tadi saya bilang, hidup manusia itu kan enggak dinamis, enggak statis. Enggak statis, dinamis. Iya. Contoh nih misalkan kita lihat, oh memang nanti di bulan depan misalkan usahanya nggak bagus misalkan, ya kita lihat ya. Tapi kita kan selalu bilang, oh ya kamu jalanin ini aja nih, kamu misalnya beramal, misalnya kelipatan berapa sesuai dengan yang kartu solusinya tuh. Oh gitu. Kelipatan berapa, nah nanti bulan depannya dia akan berubah kartunya. Di situ. Maka kita jangan takut. Nah itu, jadi kita hanya tahu, kita perbaiki udah beres. Oh, sesimpel itu ya. Sesimpel itu, cuman kadang ada orang tuh yang males, ada orang tuh yang udahlah nggak usah lah, ngapain sih misalnya ngejalanin solusinya gitu. Iya. Itu sih. Ini ada satu pertanyaan kritis nih. Misalnya, mohon maaf sebelumnya ya Mas ya. Misalnya kita kan di sini agak terikat dengan norma-norma ya, kita sebut aja norma agama lah salah satunya. Mungkin bagi sebagian norma agama tertentu, kartu tarot ini dianggap ya musyrik lah atau sesat. Iya banyak sih yang seperti itu. Boleh nggak kasih penjelasan gitu? Mungkin ya ada yang salah gitu dengan pikiran-pikiran salah seorang kayak gitu maksudnya. Sebetulnya sih begini ya. Semua intinya ini kan hanya alat ukur Mas. Alat ukur doang. Ini penggaris lah intinya gitu. Penggaris, kita meteran penggaris. Kita kan bukannya ini hanya alat ukur. Contoh media ya kita bilang. Bagaimana kita bisa tahu bahwa panjang rumah ini atau lebar rumah ini 20 meter persegi misalkan seperti itu. Ya. Karena memang ada alat ukurnya. Karena memang kita udah hitung ada alat ukurnya. Nah sama seperti tarot ini. Ini alat ukurnya adalah kita ngelihat dari bawah sadarnya dia ini apa. Berarti murni nih alam bawah sadar ya? Alam bawah sadar. Bukan bantuan gaib. Oh tidak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Wah salah kaprah dong selama ini berarti. Salah kaprah, dan tarot itu bukan ramalan. Ya, saya nggak menyebutnya itu sebagai ramalan, tapi adalah sebagai pengingat. Ya, sebagai sign atau pengingat. Karena kalau misalnya kita ngomong ramalan udah pasti terjadi dong. Ya betul. Misalnya kamu bulan depan usaha kamu nggak bagus nih, akan bangkrut. Orang kaget, orang akan shock. Lebih ke justifikasi nggak sih kalau begitu kan? Betul. Takut gitu. Takut. Nah saya nggak mau tarot itu digunakan untuk hal-hal itu doang. Tapi kita gimana cara cari solusinya supaya kamu bisa bagus gimana nih? Ya udah kita usahakan ya kamu jalanin ini, kamu jalanin itu, atau ya kamu mungkin boleh berunding dengan expert atau orang-orang yang ngerti bisnis atau gimana ya, kita memberikan arahan seperti itu. Oh gitu. Di situ. Jadi jangan takut nanti akan ada ramalan yang nggak bagus atau gimana ya. Jadi lebih enteng saya ngeliat ginian nih berarti. Maksudnya kirain ya sesuatu yang goib atau mistis gitu sebenarnya. Memang ada yang dipakai secara goib atau mistis itu ada. Oh, ada. Oknum berarti. Oknum yang menggunakan itu memang ada. Tapi masalahnya begini, kalau misalnya kita pakai goib secara mistis,
manfaatnya, benefitnya apa. Contoh kalau jimat kita pakai secara mistis, secara goib ada benefitnya. Penglaris ada benefitnya, ya kan. Pakai hal-hal yang bisa kita bilang untuk pelet, aura atau gimana itu ada benefitnya. Tapi kalau tarot cuman ngomongin orang ke depannya nggak bagus, benefitnya apa buat kita sama buat dia nggak ada kan? Iya, jadi ini benar. Nah itu kan. Nah, boleh tahu nggak nih, Mas kan sebagai konselor tarot nih, berarti kan ada nggak sih kira-kira perkiraan berapa sekali ngebuka ini budget gitu loh? Budgetnya. Kalau saya pribadi sekali untuk konsultasi, jadi kita bilang itu hitungnya per jam sih Mas. Oh per jam? Kita sih per jam, karena kita memang kan konseling ya jatuhnya. Tapi untuk dari 1 jam itu sendiri sudah cukup kira-kira? Ada yang cukup, ada yang enggak. Tergantung orangnya ini banyak nggak pertanyaannya. Oh gitu. Banyak nggak masalah yang mau dibahas. Nah itu kan tergantung klien kita. Boleh dong dikasih bocoran kira-kira aja gitu. Jadi range-nya itu antara 500 sampai 700 ribu per jam. Kalau untuk tarot reading ini untuk yang profesional ya. Tapi kalau orang yang masih baru belajar atau ya kita bilang bukan expert, ya yang newbie ya, yang tapi udah ngerti, udah bisa, itu sekitar 350 sampai 500 biasanya segitu. 3,5 500 tergantung orang. Tergantung orangnya ya, tapi mungkin ya kira-kira kisarannya segitu. Segitu, betul. Nah Berarti, kan sekarang kan kita lihat tuh banyak ya yang 1 pertanyaan berapa atau 2 pertanyaan berapa, tapi itu hanya seperti kayak kita bilang horoskop aja. Jadi itu kita bilang untuk melatih. Jadi itu adalah orang yang lagi melatih untuk membaca sebetulnya. Ada yang gitu. Seperti itu. Tapi itu dalam 1 jam itu berasa sebentar kali ya kalau baca tarot ya? Lumayan sebentar sebenarnya. Iya kan, maksudnya nggak berasa gitu. Nggak berasa. Tapi ada juga orang tuh yang hanya pengen tahu aja, pengen validasi doang. Misal datang, saya pernah dapat 1 klien gitu datang, malah dia tanya bisa setengah jam doang nggak? Atau kalau kita kan minimal 1 jam gitu ya. Jadi kalau setengah jam tuh kayaknya kita nggak bisa karena nanti nggak akan cukup pasti. Datang hanya untuk validasi suaminya ini selingkuh atau enggak, itu doang. Oh gitu. Iya, validasi suaminya selingkuh atau enggak. Terus tiba-tiba misalnya oh enggak, ya udah pulang dia. Ada yang seperti itu. Ada juga. Iya. Macem-macem juga ya kliennya berarti. Klien tuh banyak yang aneh-aneh Mas. Contohnya dong Mas, ada nggak cerita unik klien aneh gitu? Nah cerita unik yang klien aneh itu ada sebetulnya. Kayak gimana? Jadi klien tuh datang, kita belum buka kartu nih. Kartunya masih masih kesusun rapi lah ya. Klien kan ngobrol dulu, kita pre-talk dulu kan. Ngobrol, wah ngobrolnya aja udah hampir 1 jam. Itu nggak masuk tapi kan, maksudnya nggak masuk belum mulai sesi dong berarti kan? Sebetulnya udah termasuk sih, cuman ya karena saya kasihan udahlah nggak apa-apa lah, saya tambahin setengah jam lah gitu kan. Udah ngomong, terus tiba-tiba pas lagi buka kartu cuma sekali, cuman validasi doang. Ini saya yang bener kan, bukan si saudara saya yang bener kan, cuman itu doang. Mereka banyak yang datang itu untuk validasi. Jadi, bahwa saya yang benar bukan saudara saya. Jadi dia lagi kelas nih dengan saudaranya. Jadi dia pengen tahu nih secara saya ngomongnya dia yang benar atau saudaranya yang benar, itu doang. Banyak yang kayak gitu. Ketika saya bilang, tapi kalau misalnya saya bilang dianya salah, otomatis dianya pasti ngamuk-ngamuk. Klien ada yang kayak gitu. Tapi menurut yang dilihat dari tarot tuh dia salah. Sebetulnya dia yang salah. Cuman saya bilangnya begini, ya ada baiknya. Jika jadi orang tuh baiknya sih begini loh, begitu. Jadi kita lebih kayak mengarahkannya aja. Iya. Kita jangan menjudge dia. Udah itu doang ya kuncinya. Ya. Maksudnya biar orangnya juga tenang gitu kan. Mungkin datang dalam keadaan emosi juga kali ya. Oh iya, waduh emosi banget itu pas datang. Udah marah-marah. Nah kalau psikometafisik spiritualis atau psikometafisik itu apa sih Mas? Psikometafisik itu adalah gabungan antara psikologi dengan metafisika. Ya, jadi psikologi itu kan bagaimana cara kita melihat micro expression orang, bagaimana cara kita melihat orang itu berbicara, kita udah bisa menilai nih orangnya seperti apa. Nah, metafisikanya adalah kita dibantu dengan yang namanya kebatinan, ya. Misalnya leluhur punya ilmu, contoh primbon, ya kan. Terus membaca garis wajah, membaca garis tangan, melihat tanggal lahir, itu adalah metafisikanya. Jadi itu kita gabung antara psikologinya dengan metafisikanya, kita akan cocokin semua. Itu akan lebih valid di situ. Iya, sebenarnya kan kalau dari psikologinya aja kita udah tahu psikologi orang udah valid. Iya, ditambah lagi valid. itu ya. Apalagi kita tambahkan dengan ini ya metafisikanya. Ini sama belajarnya sama tarot, maksudnya waktunya atau
sejak kapan gitu? Oh, kalau untuk psikometafisik ini lebih waktu itu tahun 2019 lah. Kira-kira 2019-an. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Sebelum Covid 2019. Jadi kan ini nggak mungkin ilmu yang istilah kata nyata dan tidak nyata lah. Betul. Bisa dibilang begitu. Betul. Terus kesinambungannya itu di mana gitu? Contoh begini ya. Misalkan kita melihat satu orang nih datang klien gitu ya. Psikometafisik ini adalah aliran yang kita pelajari agar kita bisa tahu secara bisa dijelaskan, tapi kita juga bisa secara spiritualnya juga dapat gitu loh. Iya, tapi dua sisinya itu dapat. Yang kebanyakan kan nih kalau misalnya itu digabungkan malah bertabrakan gitu maksudnya. Oh enggak, jadi memang psikometafisik ini memang sudah satu kesatuan sebetulnya. Contohnya ketika ada seseorang, kita lihat nih misalnya klien lah kita bilang, klien datang. Oh dengan dia kita lihat raut wajahnya, rautnya udah begitu, mikro ekspresinya, oh kita tahu ini masalahnya di mana. Nah ketika dia ngomong, kita ajak ngomong, kita udah tahu nih dia ini ngomongnya benar atau enggak. Makin jelas gitu. Makin jelas. Nah terus kita coba cek dari tanggal lahirnya. Nah ini udah metafisiknya. Tadi psikologinya kan. Oh iya. Ini metafisiknya kita cek. Oh tanggalnya ternyata orangnya keras nih. Orangnya nggak bisa dibilangin nih. Waduh. Bahaya nih ya kan. Wah, jadi ya kita harus dengan cara psikologi ngomong ke dianya diplomasinya gimana. Jadi itu psikologinya. Di situ. Dan metafisiknya kita akan bilang, oh kamu harus begini, harus begitu, menjalani ritual ini itu. Ya ritualnya sih ya bukan yang macam-macam ya. Jadi kayak cuman pemandian atau mungkin mandi air garam untuk pembersihan atau ya nanti berbuat kebaikan atau gimana, itu aja. Itu metafisiknya. Jadi gabungan itu semua. Iya. Soalnya kan ada kasus kayak masalah kesurupan aja nih dalam tanda kutip ya. Kesurupan ini kan dari berbagai aliran, ada yang emang gangguan hal gaib. Betul. Tapi ada juga dari hal-hal yang istilahnya psikologi. Itu gangguan psikologi. Nah, jadi ini menarik nih ya. Iya. Jadi sebetulnya itu bisa dua-duanya, Mas. Kita bisa lihat dulu nih. Ini orang keserupannya ini, kenapa orang keserupan? Misalnya contoh, ketika lagi di Bali, pasti keserupannya leak, ya kan. Ketika lagi di Jawa Barat, Prabu Siliwangi atau apa gitu kan, lebih ke arah yang tokoh-tokoh sana. Iya, urban legend sana lah ya. Urban legend sana, nah di situ kan. Nah coba kita telisik nih ya. Kalau keserupannya itu banyak yang karena psikologis. Itu biasanya lebih ke arah keserupan dia memiliki masalah banyak nih dalam batinnya dia. Nah tiba-tiba meledaklah di situ. Ketika meledak, karena nggak pernah didengar. Ketika dia ngomong apa nggak pernah didengar. Jadi meledak secara orang kesurupan, karena udah kesurupan orang pasti ngedenger. Kenapa nih kenapa? Jadi lebih agak cari perhatian dan mau mendengarkan keluh kesahnya dia. Nah itu secara psikologisnya. Tapi ada juga yang kesurupan beneran secara metafisik ya kita bilang, secara gaib lah. Nah itu kalau misalnya kesurupan yang secara gaib itu udah pasti yang namanya kayak batu kayak kemenyan ya, kan digigit tuh krak gitu, sampai gigi yang ke tempat-tempat. Nah itu berarti itu udah metafisik. Sampai dia kena api, kena apa nih badannya nggak ada reaksi nih. Jadi kalau misalnya kita kan kalau kena bara atau apa kan kita pasti otomatis begini kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita tes nih, kita panasin tangannya, kalau misalnya dia kebal, nggak ini, dia berarti itu asli. Cara tahu kesurupan bener apa enggak gitu aja. Kita sakitin pakai rokok nih misalnya, kita tusuk di sini. Kalau misalnya dia diem, itu berarti asli. Tapi kalau misalnya dia gini dianya kepanasan atau ada reaksi, itu berarti ya karena batinnya dia atau psikologinya minta dia. diperhatiin. Minta gitu. diperhatiin. Iya gampang juga ya berarti ya. Sebenarnya gampang sekali. Tapi pernah nggak dalam perjalanan Mas Jan nih ketemu orang yang kesurupan gitu? Yang asli atau yang ini nih? Oh berarti ada nih yang asli, yang ini pernah ketemu semua? Pernah ketemu. Nah jadi kalau yang asli saya pernah ketemu ketika ini yang asli nih ya. Jadi ketika dia lagi kesurupan gitu, seorang wanita, terus dia tuh bener-bener bisa manjat pohon, jungkir balik itu, tapi aslinya nggak bisa. Saya tahu orang itu. Kenal lah ya. Kenal. Jadi dia nggak mungkin bisa manjat pohon karena dia orangnya tuh soft banget. Jadi feminin banget gitu. Tiba-tiba bisa jungkir balik, bisa manjat pohon udah kayak kera gitu loh. Nah, jadi itu kesurupan beneran. Jadi itulah yang, dan tatapan matanya juga beda. Biasanya seperti itu. Yang palsu? Kalau yang palsu pernah.
Ini malah lebih lucu lagi. Gimana? Nah, jadi kalau yang palsu itu pernah suatu ketika saya lagi, ini pas sih ya, pas lagi makan, lagi di sebuah restoran lah, lagi makan, tiba-tiba ada satu mungkin karyawan, mungkin tekanan ini ya, tekanan pressure kerja ya, Capek lelah. capek lelah atau gimana ya, tiba-tiba kesurupan yang perempuan teriak-teriak, yang nggak jelas tapi kan teriak-teriak nggak jelas, terus banting barang atau gimana, ya kan. Terus saya tanya sama manajernya, jadi saya tanya sama manajernya, Pak, ini jadi kan di situ nggak ada yang ngerti tuh, nggak ada yang ngerti cara ngeluarinnya gimana nih, ya kan? Nyembuhinnya gimana. Jadi ya saya akhirnya saya memberanikan diri untuk ngebantu gitu. Cuman saya tanya dulu sama manajernya, Pak, saya mau tanya, iya, ada ini nggak, sebelumnya ada meeting untuk hal-hal yang kayaknya nggak enak gak? Contoh misalnya gaji dipotong atau mungkin tambahan kerja atau gimana? Ada katanya. Jadi tadi kemarin itu baru meeting, lagi briefing lah kita bilang ya tentang akan adanya tambahan kerja lagi nih, dan ya sampai berapa jam gitu, tambahan kerja berapa jam ya, mungkin si ibu ini kayaknya udah banyak masalah di rumah ditambah itu lagi, jadi kenal lah di situ, jadi kelihatan, jadi oh ya berarti ini emang udah psikologi, udah nggak mungkin, kita nggak perlu ngapa-ngapain kalau udah Diemin kayak aja begitu. gitu maksudnya. Pertama kita diemin, itu bisa nanti capek sendiri, dia otomatis reda. Ya tapi kalau misalnya gara-gara supaya kita nggak ngeganggu klien, customer lain, caranya itu adalah kita sakitin aja. Cara ngeluarnya kita sakitin aja. Sakitin ya tadi yang saya bilang pakai rokok, atau misalnya kita bilang ambil nih air comberan, kita siram ya gitu. Kalau misalnya dia ini sadar langsung. Gampang itu caranya. Nah, lanjut nih ngomongin soal psikometafisik ini, kan ada hubungannya nggak sih sama mental health gitu? Oh ada dong, sangat berhubungan. Gimana maksudnya untuk mental health ini biar bisa masuk ke dunia spiritual gitu, dalam artian hubungannya apa, sinambungannya gitu? Kesinambungannya nih, jadi begini. Ketika mental seseorang, contoh ya. Contoh kayak pasien datang ke Mas Zen nih mendengar bisikan-bisikan gaib. Oh iya. Itu kan ada hubungannya kali mungkin sama mental health, atau seperti apa kan zaman sekarang gitu. Zaman sekarang gitu ya. Jadi begini, memang ada salah satu pasien saya, klien, dan ini udah lama nih. Dia memang udah lama jadi klien saya. Dan ya sekarang dia umurnya udah 50 lah, kalau bisa gitu. Perempuan ya. Jadi awalnya ini memang orangnya itu tuh selalu anxious. Khawatir terus dengan apa yang belum terjadi sebetulnya. Anxiety berarti ya? Anxiety, betul. Nah, jadi pada saat itu saya bilang sama dia, ini kebetulan kan dia habis, jadi mulai dari anaknya lahir, dia divonis oleh dokter, katanya dia nggak akan bisa punya anak. Ya, padahal dia pengen banget punya anak gitu kan. Tapi ketika saya, nah ini kita balik lagi ke tarot, pas kita cek dengan tarot, bisa punya anak laki-laki, kelihatan di situ. Nah akhirnya ya kamu ini aja, saya bilang kamu ya tetap berdoa, ya pokoknya positive thinking aja, karena ini pasti bisa. Dan ternyata bisa. Sampai dokternya juga bingung, ini kenapa bisa punya anak jadinya lahiran. Nah cuman lahirannya perjuangannya lumayan mas. Maksudnya harus perjuangannya selama 8 bulan tuh pendarahan, terus nanti sampai dia pakai inkubator lah kita bilang gitu. Tapi bisa kelihatan ya begini? Bisa kelihatan. Maaf buat sobat-sobat kumis di rumah yang istilah kata udah divonis nggak bisa punya anak. Ya, belum tentu. Bisa dipastiin gitu? Bisa dipastiin, dan itu tidak secara gaib kok. Itu karena dia punya mental bawah sadarnya dia. Jadi kita bisa bawa mental bawah sadar kita ini sangat jujur mas. Bawah sadar kita itu sangat jujur. Jadi kita bisa tahu ini kita bisa punya anak atau tidak. Kita gali itu. Jadi kelihatan dari kartu semua. Iya. Ternyata benar anaknya laki-laki keluar. Dan tapi bisa perjuangan, gitu. Bisa. Iya, perjuangan. Tapi perjuangannya lumayan ya. Perjuangan lumayan sampai pendarahan berkali-kali, sampai di rumah sakit. Saya bolak-balik tuh ke rumah sakit tuh sama manajer saya waktu itu. Kebetulan tuh temannya manajer saya. Jadi akhirnya lahirlah anaknya. Sampai sekarang anaknya udah gede kok, udah umur 6 tahun. Dan bisa gitu. Nah cuman kebetulan karena orang ini anxiety-nya parah, jadi dia itu tuh selalu merasa dia ini dibikin ya, maksudnya dia disantet lah kita bilang, disengin orang gitu ya. Betul, disengin orang. Tapi saya cek awal-awal ya memang disengin. Pertama awal-awal, akhirnya udah beres, kita beresin. Nah
mulai lagi nih ada tiba-tiba dia punya salah satu fisiknya dia ya. Nah, tangannya dia itu tuh mulai kayak bersisik atau gimana gitu. Kena lagi. Cuman pada saat ini saya lihat tidak ada yang namanya kiriman di situ. Nah, berarti ini kan bukan metafisik dong. Berarti ini psikis kita bilang. Iya. Nah, psikis. Nah, pada saat itu saya lebih bilang ke arahnya ya udah kamu ini aja. Ini percaya nggak percaya sih. Jadi memang dari kartu tarot tuh dilihat jangan pernah makan yang namanya tuh hewan reptil dan ikan dulu. Hewan reptil dan ikan. Akhirnya dia nggak makan hewan reptil dan ikan nih. Nah, nggak lama secara ya akhirnya kita bersihin secara pakai metafisik juga lah, mandiin yang di air sumber mata air yang murni atau gimana kita bersihin. Nah, nggak lama 3 minggu setelah dari situ udah mulai hilang akhirnya udah sembuh semua. Nah di situ tapi akhirnya nah ini berkelanjutan terus nih, tiba-tiba dari sini udah selesai nanti apalagi karena begini saya bilang, karena saya udah bilang hati-hati. Jadi dia cari ke paranormal tuh banyak. Yang satu bilangnya begini, yang satu bilangnya begitu, jadi pusing sendiri, akhirnya anxious sendiri. Nah jadi kayak kita bilang tuh kurang tidur apa, saya bilang ngapain gitu untuk seperti itu. Tapi ya dia tetap aja ntar nyari lagi kemana, waduh. Karena khawatir itu gitu. Karena khawatir itu. Jadi ya saya bilang udahlah saya lepas tangan aja. Saya bilang capek gitu kan. Padahal udah dikasih tahu nggak ada apa-apa gitu dan udah beres gitu kan. Nah itu. Dan ini kalau bisa dibilang ya ilmu ini ya manfaat bagi manusia tuh apa sih sebenarnya? Oke. Kan bisa dipelajari kan nih bisa istilahnya. Manfaatnya itu sangat banyak mas. Contoh nih ketika kita lagi ini lebih ke pengembangan diri ya, kita nggak manfaat ya. Contoh nih kita secara psikologisnya begini, ketika kita lagi mau public speaking, oke, kan ada orang tuh nervous tuh, waduh mampus nih akan ngelihat banyak orang gimana nih. Tapi dengan kita bilang meta self design ya, salah satu kelas yang kita pernah adakan, itu kita bisa bikin orang ini nih jadi beda, jadi kayak nanti ya biasa aja. Itu ada. Itu dihipnotis atau gimana? Ada sedikit hipnoterapinya dikit, tapi itu kita lebih ke arah bawah sadarnya kita otak-atik. Nah di situ bawah sadarnya kita otak-atik. Oh gitu, bisa ya begitu ya? Bisa. Tapi temporary jadinya? Enggak, nanti dia akan bisa lagi ketika pas udah ngeliat panggung nih atau udah pegang mic, otomatis langsung dia jadi orang yang berbeda. Langsung recall lagi langsung gitu? Recall lagi. Nah tapi kalau misalnya lepas udah jadi orang yang biasa lagi. Jadi pemalu lagi gitu? Jadi kayak ya udahlah. biasa lagi, jati diri yang aslinya gitu kita bilang. Tapi saya penasaran nih mas, yang tadi kita sebelum masuk ke sini kan ngomong kalau ketika baca tarot itu harus ngambilnya pakai tangan kiri gitu. Oh iya. Ini kan kalau misalnya di timur gitu ya, kiri kan nggak sopan gitu. Apa tangan kiri tangan setan atau gimana nih? Ada penjelasannya nggak? Oh enggak. Jadi begini, tangan kiri itu kan penyambungnya adalah otak kanan. Nah, otak kanan adalah otak kita punya visualisasi, imajinasi atau kita punya alam bawah sadar. Itu di otak kanan yang bekerja semua. Nah, jadi itulah. Jadi ketika dia ngambil kartu dengan tangan kiri, berarti yang ngambil itu adalah bawah sadar itu kan orang yang paling jujur. Jati diri kita yang paling jujur, nah itulah yang akan ngambil kartu tarotnya itu. Jadi kita nggak bisa ngebaca semuanya, yang benar-benar jati dirinya dia, aslinya. Itu secara ini ya penjelasan logisnya begitu ya? Secara logisnya begitu. Kirain ada apa mas? Oh, iya. Jadi sebenarnya gini loh, yang penting adalah kita itu ilmu leluhur pun itu semua bisa dijelaskan secara logis. Ilmu leluhur, jadi ada apa kita bilang ya? Ya mungkin kayak kejawen atau gimana, primbon. Terus kalau misalnya kita di Chinese itu ada yang namanya feng shui, ada yang namanya pace atau apa, itu semua bisa dijelaskan secara logis. Secara logis ya. Tapi orang dulu mungkin belum punya kapasitas untuk itu karena turun-temurun aja gitu ya. Betul. Dan sekarang udah mulai diteliti. Dan itu bakat sih. Memang ada bakat, harus punya bakat. Kalau nggak ada bakat juga percuma, kita tidak dipilih oleh alam untuk menjadi seorang kalau human design itu projector. Oh gitu. Iya. Di situ. Mas Yan, boleh nggak nih kita panggil satu kru di sini nih, di mana? Di studio ini untuk ya mungkin dibaca nih kepo-kepo aja buat 3 hal lah, misalnya kayak rezeki, karir, dan percintaan gitu. Boleh. Ini nggak apa-apa nih tapi nih. Nggak apa-apa, boleh kalau misalnya mau. Ayo, boleh nggak? Ada kru di sini, ada nggak yang mau? Situ ada siapa? Ini ada banyak nih di sini nih. Ayo.
Satu aja ya? Silakan. Nih. Di sini. Sebelahnya. Oke. Nah, ini salah satu Coba. kru Transvision ya. Yang Salah satu kru ya. Iya, tapi lebih apa? Ini Ini saya agak dideketin sini ke ini. Oh, aku. Oke. Silakan perkenalkan diri dulu nih. Oh iya, namanya siapa? Nama panjang. Nama panjang boleh. Clarissa Mediana. Clarissa Mediana. Oke. Tanggal lahirnya? 7 Desember 81. 7 Desember 81 ya. 7 Desember. Wah, udah akhir-akhir tahun Udah tua berarti ya. maksudnya. Oke. Enggak dong, masih muda dong. Masih muda sekali loh nih. Gak kelihatan tahun 81. Oke, jadi kita mau lihat kartu nih ya, kalau gitu ya. Boleh. Boleh. Bentar ya. Ini saya susun dulu ya. Boleh. Ya nggak apa-apa. Oke. Mau dibantu gimana? Udah nggak apa-apa. Oke. Kelihatan ya? Gini aja ya? Iya, boleh. Kelihatan ya? Nggak apa-apa ya? Ntar begini. Oke. Bentar diapain? Dibaca aja. Baca aja. Kan tadi udah dengar penjelasannya nih. Maksudnya ternyata nggak ada apa-apa gitu di sini. Oh, Lebih ke apa? Pengukur lah. Pengukur ya. Untuk kita lebih mawas diri gitu. Sorry. Gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, sebelum Apa nih yang mau ditanya tentang masalah apa nih? apa ya? Yang biasa ini sebenarnya pertama kali sih. Oh, sebelumnya belum pernah narot, belum pernah apa gitu ya? Oh, Belum pernah sih. oke. Jadi apa kira-kira yang bisa ditanyakan apa? Bisa Ya, ditanyakan apa? terserah. Jadi apa nih Jadi yang kan kalau kita lihat dari punya ini, masalah apa atau apa yang mau karir, di... rezeki sama percintaan aja nih. Nah, Oh, boleh. karir, rezeki, percintaan. Mau apa luar nih biasa. salah satu nih? Salah satu atau salah tiga nih? Boleh atau Coba mungkin apa-apa yang mana? Bebas sih. bebas ya. Mungkin rezeki kali ya? Oh, rezeki boleh. Apa percintaan? Rezeki, mau rezeki. Hah, rezeki banget. Ya, apa dong makannya? Oh, boleh. Gitu. Apa? Oke. Gimana kira-kira cocok apa nih? Cocok apa? Kira-kira pengen tahu apa? Oh, ya coba kita lihat yang rezeki dulu kali Oh, ya. boleh. Oke. Ya, ini mungkin kita sambil tutorial kali ya. Jadi bisa saya jelasin Iya, ya. benar. Iya. Jadi buat teman-teman yang di rumah juga nanti saya akan jelasin bagaimana tarot ini bekerja gitu ya. Oke. Oke, coba sekarang dalam hati. Oke, ini dulu, kayak doa dulu, menurut kepercayaan masing-masing. Coba lihat rezeki ini ke depan gimana, bagusnya apa, ya apa sih petunjuknya gitu. Oh, oke. Udah dalam hati. Dalam hati aja nggak apa-apa. Nah, kayak gini kita lagi yang namanya penyambungan dengan kartu di situ, dengan semesta kita bilang. Ini rezekinya mau gimana atau? Ya, pokoknya untuk rezeki apa sih pesannya buat saya gitu Oh, aja. pesannya buat saya. Oke. Oke, udah ya, tarik napas yang dalam. Oke, nggak usah tegang, santai aja. Enggak tegang kok, tenang Oke, aja. ambil tangan kiri. Oke, Ya, tangan kiri. Ambil Ambil 3. 3. Satu. Dibuka nggak? Nggak usah. Nggak usah. 2. Coba. Oke, ini Kak Clarissa ya berarti ya. Betul. Oke. Wah. Rezeki. Rezekinya kayaknya tusuk-tusuk. Oh, nggak ya tusuk. Oke. Nah, kita akan lihat nih. Kartu yang paling pertama ini adalah kondisi dari rezeki. Kalau kita lihat kondisi dari rezekinya ini sebenarnya kondisinya udah sangat bagus, ya. Oh, alhamdulillah. Sudah menikah? Udah. Nah, kalau hubungan kamu dengan suami makin harmonis, rezekinya makin banyak. Ya, kurang harmonis ya. Harus. Ya enggak. Oke. Ya. Di situ. Kenapa sih? Gitu. Harmonis, harmonis kan? Harus harmonis berarti Betul. rezekinya makin Makin banyak. Jadi Amin. pesannya itu tuh Iya. supaya bisa banyak. Nah, Nggak ini, ketawa lagi. karena kalau misalnya di sini dilihat kalau saling diem-dieman atau misalnya nanti kita bilang hubungannya kurang oke, nah itu nanti rezekinya tuh nggak terlalu bagus nih. Akan Oke. ada aja bocornya kita bilang di situ. Bocor halus ya? Bocor halus. Semoga halus aja ya bocornya. Buat suaminya juga sama kayak gitu. Nah, terus ini adalah tantangan atau kita bilang apa sih tantangannya nih akan rezekinya si Kak Clarissa ini? Tantangannya adalah jangan pernah teriming-iming dengan hal-hal yang kayaknya nih menggiurkan. Contoh misalnya, misal ya, ada investasi ini nih bagus nih,
atau gimana? Kayaknya kerja ini atau bisnis ini bagus deh, mau ikut nggak atau gimana? Nah ini jangan, nggak boleh diambil, karena kalau diambil ini rezekinya nggak bagus di situ. Jadi harus hati-hati. Jadi di sekarang ini harus hati-hati nih dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan nih. Jangan nawarin gue investasi. Ya kan, tiba-tiba investasi bodong aja. Nah di situ, jadi itu sih tantangannya. Jadi jangan sampai, waduh, kayaknya nih ngebuka bisnis ini bagus deh. Ya bisa ditawarin atau sama kayaknya. Mungkin kantor yang lebih baik gitu ya. Ya bisa seperti itu. Di sini gajinya seperti ini gitu. Nggak ikut gitu. Oh nggak ikut ya. Padahal ternyata sampai sana kejebak gitu kan. Oke. Nah di situ kejebak. Nah, ini ya dialurin di kantor baru ya. Karena kejebak nih. Soalnya ini ada kartu Seven of Cups ya. Ini adalah kartu kita bilang iming-iming yang kejebak nantinya ya di situ. Nah, Jadi nggak boleh terjebak ya? Nggak boleh kejebak ya di situ. Nah lalu ini adalah Ini juga itu tawaran nggak sih kan? Ya tawaran. Tawaran Di tawaran ya, apapun tawarannya. Apapun bentuk tawaran ya. Hati-hati karena tawarannya kebanyakan yang menjebak semua. Karena nanti dikasihnya kayak nggak masuk akal nih, bukan nggak masuk akal, kayaknya menggiurkan. Kayaknya, oh boleh nih udahlah. Nah itu harus Di hati-hati. sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Tahun ini? Sepanjang tahun. Oh my god. Ya sepanjang tahun di situ. Gimana Kak Clarissa udah ada nggak tawaran-tawaran? Kayaknya udah ada nih kayaknya nih. Nggak ada ya? Oke. Oke, nah ini untuk kedepannya ya. Aduh, untuk kedepannya adalah, kocak. nah untuk ke depan untuk rezeki itu tuh jangan pernah yang namanya kita actionnya kita tuh nggak boleh ditunda-tunda. Action boleh tertunda maksudnya gimana? Nah contohnya begini, ketika kita lagi kalau saya lihat sih ini bagus ya untuk ke depan. Jadi misalnya lagi dalam pekerjaan, kayak misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan apapun itu tuh nggak boleh ada penundaan. Oh. Jadi misalkan kalau misalnya makin banyak penundaan, entah kenapa rezekinya ini akan makin menjauh. Oh. Nah, di situ tadinya mungkin nanti saya dapat rezeki dari ini nih misalkan, cuman karena banyak penundaannya jadi kayaknya angus atau gimana gitu. Berarti nggak boleh males-malesan. Nggak boleh males-malesan. Siapa tahu tiba-tiba males-malesan kenilai oleh atasan gitu. Wah nih nggak bagus nih atau gimana. Tapi enggak sih, tapi ini ke depan karirnya bagus kok. Karirnya bagus ke depannya. Tapi ini kalau bisa dibilang kan kayak ini pekerjaan nggak boleh tunda-tunda dan ini tawaran menggiurkan. Tawaran menggiurkan. Gimana kalau pekerjaan yang ditunda-tunda ini ternyata tuh tawaran menggiurkan? Nggak mungkin. Karena kenapa? Ini kan adalah masalah kita punya pekerjaan. Jadi gini, tawaran ini adalah tawaran yang kita udah tahu nih sifatnya ini adalah iming-iming. Oh, iya. Sifatnya Kalau nanti. sesuatu kewajiban. Kalau ini ada kewajiban yang harus ya. Jadi ini lebih ke arah kita bilang kalau pekerjaannya itu nanti nggak diselesaikan dengan baik atau ditunda-tunda, ya nggak gercep lah atau gimana. Nanti dari Kak Clarissanya itu ya bisa jadi tiba-tiba, jadi rezeki itu tuh ada energinya kan. Energi rezekinya tuh mungkin ketundaan atau gimana gitu. Itu aja sih. Jadi kayak kebablasan malesnya penundaannya. Tapi sudah kenal sedikit Kak Clarissa mungkin kayaknya agak relate. Mungkin gitu kayaknya. Oh gitu ya. Relate ya. Gimana ya relate? Jangan suka macam-macam. Gimana ya relate? Waduh. Semuanya relate ya? Iya. Mantap ya. Coba ambil satu lagi kita lihat ya kestabilannya. Oh, kestabilan. Saya emang kurang stabil kalau ini. Aduh, ya Allah. Nah ini dia kestabilan. Jadi sebenarnya Kak Clarissa ini adalah rezekinya itu semua berasal dari keluarga. Jadi dari pertama kita udah lihat ada yang ketawa nih dari keluarga ya. Jadi kalau bisa silaturahminya itu lebih banyak. Oh, pasti kalau itu. Harus lebih banyak. Jika ada banyak silaturahmi dengan saudara, orang tua, atau misalkan kalau ya kakek neneknya misalnya udah nggak ada atau gimana, bolehlah ziarah. Itu nanti akan makin kenceng nih. Tiba-tiba dapat project-project atau apa ya, kita kan nggak tahu. Nah itu sih lebih ke arah situ. Ya, ada lagi nggak? Kayaknya lebih pengen nanya tentang gue dibandingkan diri gue. Iya maksudnya, ya kan maksudnya ya teman-teman di studio tahu lah maksudnya Kak Clarissa. Ketika dibaca seperti ini, mungkin teman-teman studio juga tahu Kak Clarissa itu orangnya cukup terbuka gitu. Jadi mungkin ya tahu lah ini gimana ini. Gitu. Ternyata bener ya. Aduh, kedasar. Ada lagi yang mau ditanya Kak Clarissa? Apalagi cuma nggak ada. Oh ya udah oke kalau gitu. Cici mau nanya apa tentang aku?
Percintaan gimana? Percintaan kan udah punya suami, percintaan. Cuma disuruh harmonis aja. Nah, nih udah harmonis nih kartunya nih. Itu udah Tuh. paling bener itu udah suruh harmonis. Kalau misalnya disuruh harmonis, bisa nggak sih ada lebih detailnya gitu? Oh, lebih Melakukan sesuatu apa gitu maksudnya? Kan jadi dia penasaran. Enggak, maksudnya ada seperti itu Oh, detail. enggak, jadi gini. Karmosan tuh kadang begini, kan kita nggak tahu ya kalau misalnya rezeki itu datangnya dari kita atau dari keluarga kita atau suami atau istri. Nah, jadi kalau misalnya suruh harmonis ini, nah berarti takutnya nanti kan ada tantangan-tantangan yang bikin kayaknya kita lagi gendek sama suami atau istri kita. Nah, yaudah kita biarin aja udahlah. Yang penting kita harmonis ya. Rezeki yang penting masuk terus udah gitu aja. Ya, Kak Larissa, Apalagi nih. puas nggak gitu mas? Ya sesuai kan alhamdulillah. Berarti udah on the track lah ya kita On the bilang track. ya. On the Bagus track. lah Cuma kayak saya gitu. nggak nyangka bahwa tantangan itu akan ada di 2025 itu sampai akhir gitu. Oh, Saya pikir ya, bisa untuk- ada lompatan-lompatan atau ada sparkling atau apa gitu. Ya sebenarnya sih ini bagus kok. Jadi cuman yang harus diwaspadai adalah ini aja. Iya. Tawarannya menggiurkan. Nah, itu. Oke. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Sukses selalu ya, Kak Larissa. Amin. Terima kasih. Waduh, Aduh. luar biasa sekali nih ya. Boleh nggak untuk pesan-pesan terakhir buat sobat kumis di rumah nih, masalah tarot nih ya. Masalah tarot ya, oke. Mungkin Sambil beres-beres nih nggak apa-apa, lanjut Nah, aja. yaudah, kita gini aja ya. Oke, jadi mungkin bisa saya kasih tarot ya, tentang tarot. Iya, tentang seputar inilah gitu kan. Seputar ini. Mas Jen termasuk yang berpengalaman gitu di sini. Jadi tidak semua itu bisa disangkut dengan hal mistis ya. Oke. Jadi tidak semuanya itu kita akan musrikin atau mistikin itu enggak. Jadi semua. karena gini, tarot itu ibarat alat ukur dan pisau. Pisau ini kan kita bisa pakai untuk hal yang positif atau yang negatif. Sama dengan barang ini atau tarot ini, alat ukur ini. Nah, dan ada satu pesan untuk tahun 2025 ya buat sobat kumis. Kembalilah ke jalan leluhur. Karena jika kita kembali ke jalan leluhur, maka segala masalah ataupun segala yang kita mungkin pertanyakan dari dulu itu akan terjawab semua. Akan lebih baik lagi nanti ke depannya di situ. Oke. Nah, Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Mas Zen Tarot sebagai tarot counselor dan psikometafisik. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Saya Oik undur diri. Dan terus update tentang kumis di Transvision Official atau YouTube Dunia Lain Transvision karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.